Shalom, berjumpa kembali dengan channel Klavos Sukacita. Hari ini saya akan membagikan kebenaran firman yang terbaca di dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan yang menganugerahkan kepada kami kekuatan, kesehatan, dan kemampuan sehingga kami dapat melewati istirahat di malam hari dan memasuki hari yang baru. Melangkah di dalamnya kami memerlukan firman supaya menuntun kami, mengajar kami, memperlengkapi kami, mengingatkan kami agar kami tidak berjalan sesuai keinginan kami. Hikmat Tuhan karuniakan melalui kuasa Roh-Mu Kudus dan penyingkapan yang Tuhan berikan agar kami semakin diteguhkan dan dikokohkan. Amin. Sekali lagi pembacaan dari Ibrani pasal 11 ayat 8 dan ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan demikian, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Demikian firman Tuhan. Dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang sudah membaca, mendengar, dan melakukan firman di dalam kehidupan setiap hari. Dari pembacaan firman Ibrani pasal 11 ayat 8 dan 9 ini, saya memberikan tema warisan iman. Warisan iman. Pemirsa channel Klavos Sukacita, warisan adalah sesuatu yang diberikan oleh generasi sebelumnya kepada generasi yang berikutnya. Warisan itu bisa berupa tanah, harta, uang, properti, apa saja yang bisa kemudian dianggap dapat memenuhi kebutuhan keturunannya yang akan datang. Tetapi hari ini kita membaca tentang warisan iman, di mana Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai pada ayatnya yang ke-40 itu berbicara tentang saksi-saksi iman. Penulis kitab Ibrani mengirimkan suratnya kepada orang-orang Yahudi yang tersebar di segala tempat untuk memberikan kekuatan kepada mereka di tengah-tengah ancaman, di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah kehidupan di mana mereka tertekan oleh karena iman percaya mereka kepada Kristus. Dan karena itu penulis kitab Ibrani memberikan tokoh-tokoh Alkitab sebagai contoh bahwa sekalipun dalam kehidupan mereka mengalami berbagai tantangan, tetapi karena iman mereka, maka Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatu yang terbaik bagi mereka. Walaupun mereka harus mengalami dibunuh seperti halnya dengan Habel, tetapi pada akhirnya apa yang sudah dipersembahkan oleh Habel itu menjadi sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, dan itu dia lakukan karena imannya. Demikian juga yang kita baca tentang ketaatan Abraham, di mana Tuhan memanggil dia keluar dari tempat ia tinggal ke suatu tempat yang tidak dia ketahui, tetapi dia cukup mengikuti karena dia percaya yang memanggil dia ini setia. Dan apa yang ia jalani dalam kehidupannya, ketaatannya kepada Tuhan itu kemudian dia wariskan kepada anaknya Ishak, dan kemudian Ishak kepada Yakub. Warisan iman ini yang menjadi sesuatu fondasi yang kuat bagi generasi satu kepada generasi yang lain. Karena kalau tidak memiliki fondasi yang kuat, yakni iman yang kokoh, maka tentu kita tidak dapat menjadi teladan yang baik untuk generasi kita. Kita juga tidak tahu bagaimana harus menyampaikan kepada generasi kita bagaimana harus hidup yang berkenan kepada Allah. Tetapi dengan iman yang kokoh, maka kita akan dapat mewarisi apa yang kita imani dari sikap hidup, keyakinan kita, kepercayaan, dan ketaatan kita kepada generasi kita seterusnya.
Pemirsa channel Kelapo Sukacita yang diberkati Tuhan, kita hidup hari ini mengalami penyertaan Tuhan, berkat Tuhan, pimpinan Tuhan, tapi juga perlindungan Tuhan. Karena kita beriman kepada Tuhan, kita percaya bahwa hidup kita ada di dalam perlindungan Tuhan, dan kita taruh hidup kita di dalam penyertaan Tuhan. Kita percaya bahwa setiap tantangan pasti ada jalan keluar. Kita percaya bahwa setiap masalah pasti ada saatnya untuk dapat diselesaikan. Itu karena iman, dan dengan iman itu pula kita tetap berdiri dalam sebuah keyakinan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu melalui hidup kita untuk mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Oleh sebab itu, atas apa yang sudah kita miliki saat ini, iman kepada Yesus Kristus harus juga berwujud dalam sebuah tindakan. Tindakan yang berarti, tindakan yang sungguh-sungguh didasari dari apa yang kita imani, sehingga kita tidak hanya beriman tetapi tidak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebab iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Abraham beriman dan melakukan apa yang Tuhan sampaikan kepadanya. Ishak pun juga demikian, Yakub, dan kita sampai hari ini. Ketika kita mengatakan bahwa kita beriman kepada Yesus Kristus, maka kita juga harus melakukan apa yang Yesus kehendaki, perintahkan, dan itu kita hanya ketahui apabila kita membangun kehidupan kita bersama dengan Tuhan, membaca firman, berdoa, bersekutu dengan Dia, dan selalu membuka hidup kita agar Tuhan dengan kuasa-Nya berkarya, bekerja dalam kehidupan kita. Mari kita meninggalkan bagi anak-anak, cucu-cucu kita bukan saja warisan harta, warisan rumah, warisan tanah dan seterusnya, tapi juga kita meninggalkan warisan iman kepada keturunan kita, supaya dengan demikian seperti halnya kita hidup baik, anak cucu kita pun juga akan mengalami kebaikan itu. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman hari ini. Roh-Mu Kudus menuntun kami supaya kami tidak hanya menjadi orang-orang yang mendengar, orang-orang yang memahami dan beriman, tetapi kami tidak melakukan. Baiklah, dengan iman yang kami miliki, maka kami pun juga taat menjalani apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup ini bagi kami. Terpujilah nama-Mu Kristus kini dan selamanya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.